Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2PB2 kelompok 1 akan membahas tentang bumi dan alam semesta. Anggota kelompok 1 ini ada Muhammad Fauzan Alfarizi, ada saya sendiri, Hulwa Sabita, dan ada Nur Anissa. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada alam semesta dan tata surya, yang kedua ada galaksi, yang ketiga ada matahari, yang keempat ada planet dan benda angkasa, yang kelima ada aurora. Yang pertama ada alam semesta dan tata surya. Di sini akan membahas tentang definisi alam semesta dan tata surya, proses dan teori terbentuknya alam semesta, proses dan teori terbentuknya tata surya. Yang pertama ada definisi alam semesta. Alam semesta, alam jagat raya atau universe dalam arti luas berarti totalitas dari segenap pengada atau entities dan semua tatanan dari proses yang ada. Dalam istilah ini tercakup semua modus dari eksistensi alam, maka segenap ilmu pengetahuan memberikan saham pengertian tentang apa yang terkandung dalam subjek, materi, tatanan, dan masalah yang menyeluruh ini. Dalam pengertian yang lebih sempit, di dalam alam semesta tercakup sistem dari seluruh benda astronomi. Nah, atas dasar batasan ini, maka ilmu yang mempelajari jagat raya ini disebut kosmologi. Berikutnya ada definisi tata surya. Nah, tata surya ini merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil atau planet kecil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa yang kecil lainnya. Nah, matahari merupakan pusat dari tata surya yang beredar mengelilingi matahari secara sentris pada lintasannya masing-masing. Nah, tata surya dipercaya terbentuk sejak 4.600 juta tahun yang lalu, yang merupakan hasil penggumpalan 15 gas debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, di sini ada dua paham yang berhubungan dengan tata surya. Yang pertama ada paham geosentris. Nah, paham ini itu dikembangkan oleh Claudius Ptolemaios atau Ptolemy sekitar tahun 150 TM. Nah, menurut paham ini, bumi merupakan pusat dari jagat raya. Bulan berputar mengelilingi bumi dengan orbit yang paling dekat, sementara bintang-bintang terletak pada bulatan angkasa yang besar dan berputar pada orbit yang paling jauh. Nah, paham yang kedua yaitu paham heliosentris. Nah, paham ini menjadi pusat jagat raya bukanlah bumi, melainkan matahari. Nah, matahari ini berada pada pusat alam semesta, sedangkan bumi beserta planet lainnya bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Nah, paham ini dicetuskan oleh Copernicus dan didukung oleh Kepler pada tahun 1543. Yang selanjutnya ada proses dan teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori ledakan dahsyat atau biasa disebut Big Bang. Nah, seorang ahli perbintangan bangsa Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1930 telah mengemukakan teori ledakan dahsyat atau Big Bang. Nah, menurut pendapatnya bahwa alam semesta atau galaksi-galaksi berasal dari suatu massa yang meledak dengan dahsyat yang bagian-bagiannya terlempar ke segala arah. Yang kedua ada teori ekspansi dan kontraksi. Nah, para ilmuwan menduga bahwa sebelum terbentuknya alam semesta telah terjadi suatu siklus antara massa ekspansi dan massa kontraksi. Nah, energi dari reaksi inti hidrogen ini dapat membangkitkan ekspansi alam, sehingga terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang-bintangnya dan unsur lainnya. Pada masa kontraksi, galaksi dan bintang-bintang itu menciut dan meredup sambil memancarkan energi kalor yang sangat tinggi. Dan selanjutnya ada teori
creatio continua. Nah, teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bendy, dan Gould. Nah, mereka berpendapat bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Nah, alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Dengan kata lain, alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Nah, ini mengingatkan kita pada Al-Razi yang menyatakan materi itu kekal. Pada setiap saat ada partikel-partikel tersebut, kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad alam semesta. Karena partikel yang dilahirkan lebih besar daripada yang lenyap, maka jumlah materi makin bertambah dan mengakibatkan pemuaian alam semesta. Nah, pengembangan ini akan mencapai titik batas kritik pada 10 miliar tahun lagi, tetapi dalam waktu 10 miliar ini akan dihasilkan kabut-kabut baru. Nah, menurut teori ini 90% materi alam semesta adalah oksigen. Nah, dari hidrogen ini akan membentuk helium dan zat lainnya. Yang selanjutnya ada proses dan teori terbentuknya tata surya. Yang pertama itu ada teori hipotesa nebula Kahn dan Laplace. Nah, ini adalah salah satu teori asal-muasal tata surya. Adalah hipotesa nebula atau nebular hypothesis yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Nah, menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Nah, pada tahun 1796, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Yang kedua ada teori planetesimal. Nah, teori ini dikemukakan oleh dua orang ilmuwan Amerika, yaitu Thomas C. Chamberlain dan Forrest L. Moulton. Nah, teori ini disebut teori planetesimal karena planet-planetnya itu kecil. Nah, dan terbentuk dari benda padat yang telah ada sebelumnya. Nah, menurut teori ini, matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang sangat banyak. Nah, pada suatu ketika ada bintang yang berpapasan pada jarak dekat, sehingga terjadi pasang surut pada permukaan matahari maupun bintang tersebut. Nah, ada sebagian dari massa matahari yang tertarik ke arah bintang. Pada waktu bintang menjauh, sebagian dari massa matahari ada yang jatuh ke permukaan matahari, dan sebagian yang lainnya berhamburan ke luar angkasa. Yang ketiga ada teori pasang surut. Nah, teori ini dicetuskan oleh Jeans dan Jeffrey. Nah, teori mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekatan suatu protobintang atau bakal matahari melintas bintang lain yang lebih besar atau masif. Nah, akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang sangat besar. Nah, materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari. Yang terakhir ada teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Nah, ini ada proses di mana suatu massa protobintang melintasi matahari dan sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik oleh gravitasi matahari kemudian membentuk planet. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang kedua ada galaksi. Slide selanjutnya. Definisi galaksi. Galaksi adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas lebih dari satu benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi
oleh benda-benda angkasa lainnya, sebagai anggota galaksi yang beredar mengelilinginya secara teratur. Slide selanjutnya. Galaksi adalah salah satu dari isi alam semesta yang memiliki bentuk serta ciri tersendiri, di mana galaksi adalah suatu sistem bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, yang juga anggotanya saling mempengaruhi secara gravitasional. Galaksi di daerah rendah memiliki pembentukan bintang-bintang yang lebih tinggi tingkatnya dibanding galaksi di daerah yang lebih tinggi. Efek evolusi galaksi yang pertama kali terdapat di alam semesta yaitu gugusan galaksi menurut Consilies tahun 2006. Slide selanjutnya. Galaksi adalah kumpulan bintang yang terbentuk berasal dari protagalaksi. Nah, hal ini sejalan dengan asal kata galaksi adalah berasal dari bahasa Yunani atau galaxias yang artinya seperti susu atau kiklos galaktios yang artinya lingkaran susu. Sebab sebenarnya di angkasa terlihat layaknya pita putih samar. Kata berikut merujuk terhadap galaksi tempat bumi kami berada, yakni galaksi Bima Sakti atau Milky Way jalan susu. Nah, adanya gravitasi ini dan komponen galaksi ini yang mengorbit terhadap satu pusat mengakibatkan bervariasi macam galaksi berada terhadap suasana yang kekal. Nah, lalu dari sejalannya ini, galaksi adalah berasal dari bahasa Yunani, yang artinya seperti susu atau kiklos galaktios yang artinya lingkaran susu. Slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa jenis galaksi. Yang pertama, ada jenis galaksi berdasarkan bentuk dan morfologinya. Lalu yang kedua itu jenis galaksi berdasarkan jenisnya. Slide selanjutnya. Yang pertama ada galaksi spiral. Galaksi spiral adalah jenis galaksi yang memiliki bagian utama berupa halo, lengan spiral, dan bulge. Galaksi ini terdiri dari miliaran bintang tua dan bintang muda. Nah, contoh galaksi ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Lalu selanjutnya ada jenis galaksi elips. Galaksi elips memiliki struktur yang tidak terlihat jelas karena galaksi ini hanya memiliki kandungan materi antar bintang yang sangat sedikit dan anggota dari galaksi ini adalah bintang-bintang yang sudah tua. Contohnya itu ada galaksi M87 atau Messier 87 yaitu galaksi raksasa yang terletak pada rasi Virgo. Slide selanjutnya. Galaksi irregular atau tak beraturan. Galaksi jenis irregular adalah jenis galaksi yang memiliki bentuk tak beraturan atau tidak mempunyai bentuk khusus layaknya galaksi elips ataupun galaksi spiral. Nah, contoh dari galaksi ini adalah galaksi tipe awam Magellan kecil. Salah satu galaksinya yang paling dekat ialah dengan galaksi Bima Sakti yang hanya berjarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada jenis yang kedua yaitu jenis galaksi berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang ditemukan pada 18 Juli tahun 1783. Galaksi ini merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi ini terdiri dari 400 miliar bintang lebih dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. Lalu selanjutnya ada galaksi Magellan. Galaksi Magellan sering disebut sebagai nama awan atau
Magellan, di mana awan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu awan Magellan kecil serta besar. Awan ini sesungguhnya adalah awan galaksi yang mengorbit pada galaksi Bima Sakti. Nah, ukuran mereka adalah 14.000 tahun cahaya serta 7.000 tahun cahaya. Jarak antara awan Magellan besar dan juga kecil adalah 160.000. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada galaksi Ursa Major. Nah, galaksi Ursa Major memiliki nama unik, di mana galaksi ini memiliki jarak hingga 10 juta tahun cahaya, dan galaksi ini biasanya sering dikenal dengan nama galaksi beruang besar. Yang dimana Ursa Major ini sering dikenal oleh Nusantara karena terlihat sebagai 7 bintang terang yang berguna bagi kapal dan juga perahu sebagai patokan saat berlayar di malam hari. Nah, jumlah bintang pada galaksi ini ada 6. Galaksi Ursa Major bisa dilihat juga di langit kutub utara. Lalu selanjutnya ada galaksi Andromeda. Nah, galaksi ini merupakan galaksi yang populer selain Bima Sakti. Galaksi Andromeda merupakan galaksi besar dengan diameter hampir 200.000 tahun cahaya, yang berarti memiliki diameter 2 kali lipat dibandingkan galaksi Bima Sakti. Andromeda sendiri memiliki massa 300 hingga 400 bilion kali massa matahari. Lalu selanjutnya ada galaksi Black A. Galaksi ini merupakan bentuk galaksi spiral dengan lengannya seperti belalai yang menjulur dari inti yang cukup terang. Jarak galaksi Black A ini dari Bima Sakti sekitar 17 juta tahun cahaya yang diambil garis lurus. Nah, galaksi ini memang memiliki jalur debu penyerap gelap yang spektakuler. Di depan ini cerah galaksi sehingga menimbulkan julukan. Lalu slide selanjutnya. Lalu ada matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari juga memiliki gravitasi yang besar, sehingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulanan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 600 K. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Nah, matahari juga memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi dengan memiliki ukuran massa yang besar ini, menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat lainnya. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada planet dan benda angkasa. Mungkin bisa dilanjut. Yang pertama adalah planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional atau IAU, pada Agustus 2006 mengesahkan definisi planet di tata surya sebagai benda langit yang pertama berada di orbit mengitari matahari, yang kedua memiliki massa yang cukup agar gravitasinya memiliki gaya benda tegar sehingga memiliki kesetimbangan hidrostatik atau nyaris bulat. Yang ketiga telah membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya sehingga bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Bisa dilanjut. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sejak tahun 2006, Pluto sudah tidak dikategorikan sebagai planet karena kriteria ketiga dari tiga kriteria di atas tidak dipenuhi oleh Pluto. Pluto memiliki orbit yang memotong orbit Neptunus, sehingga dianggap orbit Pluto belum bersih dari benda angkasa lain. Kemudian ukuran Pluto juga tidak lebih besar dari bulan. Selanjutnya.
Nah, terdapat juga planet kerdil atau dwarf planet yang merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. Semua benda angkasa dikatakan planet kerdil jika yang pertama mengorbit matahari, yang kedua bentuk fisiknya cenderung bulat, yang ketiga orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, dan yang keempat bukan merupakan satelit. Nah, contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan contoh lainnya itu adalah Ceres yang orbitnya berada di lingkungan asteroid. Slide selanjutnya. Kemudian benda angkasa kedua yaitu satelit. Satelit adalah benda langit penggiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama satelit alam, yaitu satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contohnya, bulan sebagai satelit alam bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. Yang kedua ada satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia, yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan sebagainya. Pada umumnya planet-planet dalam sistem tata surya mempunyai beberapa satelit yang senantiasa mengiringinya. Hanya Merkurius dan planet Venus yang tidak memiliki satelit. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada asteroid. Nah, asteroid ini disebut juga sebagai planet mirror atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya dan mengelilingi matahari seperti halnya planet. Asteroid banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Bisa dilanjut. Kemudian yang selanjutnya ada komet. Nah, komet atau bintang berekor adalah benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong, sehingga jarak ke matahari kadang-kadang menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang terlepas inilah yang membentuk semburan cahaya ketika komet melintas di dekat matahari. Bisa lanjut. Kemudian yang terakhir ada meteoroid. Meteoroid ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid didefinisikan oleh International Astronomical Union sebagai benda padat yang bergerak di luar antar planet dengan ukuran yang lebih kecil dari asteroid dan lebih besar dari atom. Kemudian bagian yang kelima ada aurora. Oke, jadi dari pengertiannya, aurora adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin surya. Aurora ini terdapat dua jenis. Yang pertama, aurora yang terjadi di daerah sebelah utara disebut aurora borealis. Aurora borealis tersebut selalu terjadi di sekitar bulan September serta juga Oktober dan juga Maret serta April. Aurora borealis tersebut bisa dilihat di daerah Antartika, yang mana itu negara utara Kanada, Alaska, Rusia, dan juga Skandinavia. Kemudian aurora yang terjadi di daerah selatan disebut juga sebagai aurora australis, yang mempunyai sifat-sifat yang hampir sama dengan aurora borealis. Sering juga terjadi pada bumi bagian selatan. Maka tidak heran
namanya mirip dengan negara di dekat kutub selatan, itu Australia. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.